Salam selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan, di kesempatan yang terbaik ini kita boleh bersama-sama hadir di dalam hadirat Tuhan. Menikmati karya dan lawatan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi. Yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasihnya, dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapa, kami terus mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan buat kami, Engkau layakkan kami untuk boleh datang kembali beribadah. Terima kasih Tuhan untuk segenap penyertaan-Mu. Kami mau menyerahkan ibadah kami raya pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus memberkati setiap dari kami. Engkau akan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melayani Tuhan. Mulai dari Aser, Kolektan, Multimedia, Singer, WL, pemain musik. Begitu juga dengan Bu Hengke Tuhan. Tuhan urapi mereka semuanya Tuhan. Pakai mereka lebih lagi di dalam pelayanan ini Tuhan. Sehingga boleh membawa kami untuk boleh lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Baik guru-guru sekolah minggu Tuhan yang akan boleh melayani anak-anak. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita datang beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Dan bersyukur juga kalau setiap kita selama ini menyembah dan memuji Tuhan di dalam perintah-perintah Tuhan yang benar. Karena pagi hari ini kita akan melihat dan belajar inti dari penyembahan itu adalah kita bersikap adil, kita tetap setia dan selalu rendah hati di dalam tema back to the basic. Mari berikan salam samping kiri dan kanan Bapak Ibu. Karena kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Karena kita diberi kuasa. Dia benteng hidup kita. Amin. Mari bersukacita memuji Tuhan. Menari. Mari bersama penuh kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan hidup hanya untuk-Mu. Menari buat Tuhan. Ini sukacita kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami karena kasih-Mu yang besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan hidup hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan hanya untuk-Mu Yesus. Menarilah. Amin. Kami bersama-sama naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan
Tuhanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu benar, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari tetap menari, memuji Tuhan, karena kuasa yang diberikan bagi kita adalah kuasa yang nyata. Kami menerima kuasa dari-Mu Tuhan, karena bila Engkau bersama kami, tiada yang dapat melawan kami. Mari bersiap, nyatakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami terima kuasa, diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah bersamaku, bila Allah ada bersamaku, sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Setiap kami berdiri dengan iman yang teguh Tuhan, karena kami percaya Engkau yang memberi kemenangan. Kami bersorak merayakan Yesus Raja di atas segala raja. Oleh karena itu kami bersama menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Bersama-sama kita katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja
Raja. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan, dan setiap kami takkan gentar, karena Engkau kekuatan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, oh benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, oh benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, oh benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Amin. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu. Bapak James memimpin kita dalam doa. Mari jemaat sekalian, kita arahkan hati kita, tangan kita kepada mereka, kita doakan mereka. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai mereka ketika mereka mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka dapat mendengar dan mengerti akan firman Tuhan walaupun mereka masih kecil. Pakai seluruh guru-guru sekolah minggu untuk dapat menerangkan firman kepada mereka dengan cara yang sangat sederhana supaya mereka mengerti. Pakai mereka juga Tuhan, pakai alat-alat yang Tuhan sediakan untuk supaya alat-alat itu juga dapat memuliakan Tuhan. Kami percaya mereka semua ada dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Amin. Pelayan angklung akan mempersembahkan pujian bagi setiap kita dan untuk Tuhan.
Ya, bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang melayani di dalam angklung, terus berlatih untuk mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan Bapak Ibu. Kenapa puji-pujian ini yang dinaikkan? Karena minggu depan, mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu, kita akan bersama-sama juga beribadah di tempat ini memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Melambai-lambai nyiur di pantai, hanya di Indonesia yang kita dapat mengalami ketika kita di pantai Bapak Ibu. Kalau di luar negeri, di luar manapun selain Indonesia tidak mungkin, karena mereka memiliki musim-musim yang lain. Musim salju, bagaimana kita menikmati pantai. Nah hari ini juga, pagi hari ini kita diajak untuk melihat kembali inti dari penyembahan. Apakah persembahan setiap kita, apakah penyembahan setiap kita berkenan di hati Tuhan. Kita nanti akan mendengar di dalam tema Back to Basic. Bagaimana persembahan, penyembahan yang benar itu adalah kembali kepada perintah daripada Tuhan, yaitu mempersembahkan hidup kita, diri kita, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nanti kita mendengar dan membawa kita biar untuk selalu tidak hanya mendengar tetapi melakukan firman Tuhan Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita bersama-sama agar Tuhan memenuhi hati kita. Dengan hadirnya setiap kita merasakan kasih dan indahnya kekudusan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat ke dalam hati-Mu, di dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan
akan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku nyatakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri menyembah memuji Dia Bapak Ibu. Diam di kami mau naikkan syukur penuhi hati kami dengan hadir-Mu Yesus. Kami mau rindu mendengar, rasakan kasih-Mu Tuhan.
Ubah hati kami Tuhan seperti hati-Mu Tuhan. Kudus berkenan bagi-Mu, bagai emas yang murni. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Pulihkan, oh pulihkan kami Tuhan. Katakan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Memberikan hidup kami, penyembahan kami, persembahan kami. Ubah hati kami Tuhan Yesus. Kudus berkenan bagi-Mu, bagai emas yang murni. Menjadi ciptaan baru. Ini tujuan kami Tuhan. Ubah kami Yesus. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan
sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. I coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, when it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. That it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini. Kami sudah memuji-muji Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Bukakan hati kami, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk kami bisa meresponi kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman yang akan kami dengar bukan hanya sebatas kami dengar, tetapi kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau yang berdaulat atas firman-Mu dari pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau yang memegang kuasa atas firman-Mu Tuhan. Sehingga semua yang mendengar boleh dimerdekakan dan boleh dimenangkan oleh Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu kembali duduk. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Apa kabar? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ariel sebagai gembala, juga Pak Aong sebagai pengurus dan sederetan pengurus yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang sudah memberikan kesempatan bahkan kepercayaan untuk saya bisa melayani pekerjaan Tuhan pada pagi ini. Tema yang diberikan adalah back to basic. Ya, tema bulanan gereja kita yaitu the heart of worship. Bagaimana kita punya sikap hati yang menyembah kepada Tuhan. Yang menjadi dasar daripada Alkitab, dasarnya menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Terdapat di dalam Mika 6. Coba, ini udah. Ya, Mika 6 ayat 6 sampai 8. Saya sudah cantumkan di situ. Kita sama-sama baca ya Bapak Ibu supaya enggak ngantuk ya. 1, 2, 3.
dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Di ayat 6, ayat 7. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan ku persembahkankah anak sulung? Ya, ini saya nggak kebaca nih dari jauh ya. Ya, mana? Oh, sini ya. Karena pelanggaranku dan buah kandunganku, karena dosaku sendiri, bahkan di ayat 8 yang menjadi ayat dasar firman Tuhan pada pagi ini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Ibu, kalau sedikit kita akan mundur sedikit sebagai untuk tahu perikop ini. Ya, di dalam Mika 1, Mika 6 ayat 1, di situ bagaimana Tuhan berfirman kepada Nabi Mika tentang ya, firman Tuhan datang kepada Nabi Mika, yaitu orang Moreset. Pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, Raja Yehuda, berkenaan dengan dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Israel membentuk wilayah sendiri, yaitu ibu kotanya Samaria. Bahkan Yehuda, yaitu ibu kotanya Yerusalem. Ya Bapak Ibu. Hukuman dan malapetaka dari Tuhan datang karena dosa dan pemberontakan daripada umat Israel. Kalau Bapak Ibu kembali maju lagi tadi ayat 1, ayat kedua. Bagaimana hukuman Tuhan atas bangsa ini. Karena pemberontakannya, karena dosanya, karena yang sudah mendukakan Tuhan. Bapak Ibu bisa baca, saya tidak cantumkan di sini karena terlalu panjang. Di Mika 2 ayat 1 sampai 11, bahkan di Mika 3, bagaimana Bapak Ibu bisa tahu bagaimana sih kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya. Sehingga di ayat 6, ya di situ dikatakan kejahatan apa sih yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saya merangkum saja, ya Bapak Ibu bisa catat dan baca di rumah. Ketidakadilan sosial, penindasan terhadap orang lemah, merampas hak milik, menolak kebenaran, memeras orang lain untuk mencapai tujuan diri sendiri, keserakahan, suap dan korupsi dan lain-lain. Sehingga Tuhan berfirman kepada Nabi Mika untuk menyampaikan nubuat ini. Bahwa ini loh dosa-dosa kamu yang terlalu banyak, yang menyakitkan hati Tuhan. Sehingga di ayat 6, tadi Bapak Ibu sudah baca, ya, bagaimana bangsa Israel sudah menyadari dosa itu. Sudah menyadari kesalahan yang begitu besar. Sehingga di ayat 6 dikatakan, dengan apakah aku menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat yang tinggi. Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku. Setelah bangsa Israel menyadari kesalahan, dosa yang sudah dia lakukan, dia mulai menghadap Tuhan. Dia mulai di ayat 6 terjadi pergeseran mengenai makna ibadah dengan litur, dengan ritual. Dia berusaha menyogok Tuhan, bernegosiasi dengan Tuhan. Menganggap dosa itu
dapat dibayar atau dapat digantikan dengan persembahan-persembahan yang mewah. Bangsa Israel berusaha sibuk mengatur korban ribuan domba jantan, puluhan ribu curahan minyak, bahkan sampai kepada satu titik mempersembahkan anak sulung untuk dosanya supaya bisa diampuni. Terjadi satu pergeseran tentang ibadah dengan ritual, Bapak Ibu. Bahkan di dalam satu ayat, yaitu di dalam Matius 15 ayat 8, di situ dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ibadah yang dilakukan secara ritual adalah ibadah yang tidak bisa mengubah sikap hidup, Bapak Ibu. Mereka dalam relasi moral dengan sesama. Jadi kalau ibadah dilakukan dengan secara ritual, tidak dapat mengubah hidup dia, relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ya. Sehingga mereka tetap bertindak jahat, tetap bertindak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tetap melakukan tindakan yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Menindas, ketidakada sosialan, menekan yang lemah, mengambil hak yang bukan menjadi miliknya, merampas yang bukan menjadi miliknya. Karena ibadah yang mereka lakukan secara ritual, mungkin secara tata cara. Bangsa Israel bagus ya melakukan dengan baik. Tetapi melupakan satu yang menjadi dasar ibadah itu, yaitu kebenaran. Hidup yang mempraktekkan kebenaran. Di situ dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Apa yang diinginkan Tuhan, Bapak Ibu? Kembali kepada tadi Mika 6 ayat 8. Di situ dikatakan yang Tuhan mau kembali yuk kepada dasar ibadah. Bukan secara ritual. Kembali yaitu apa? Yang pertama, bertindak adil. Tadi WL sudah mengulang-ulang mengenai isi tema ini. Berlaku adil. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, artinya yaitu tidak berat sebelah, berpihak pada kebenaran, Bapak Ibu bisa baca, tidak sewenang-wenang memperlakukan orang lain. Ya, memang bertindak adil itu agak susah ya Bapak Ibu. Bukankan di zaman sekarang, di zaman dulu aja bertindak adil itu susah. Untuk memperlakukan mana yang benar dan mana yang salah, susah Bapak Ibu. Kadangkala kalau Bapak Ibu lihat berita-berita, yang lemah dijadikan kambing hitam. Orang yang punya uang. Kadangkala orang yang benar dijadikan salah. Orang yang salah bisa bebas dari tuntutan. Itulah dunia. Pagi ini bukan hanya Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, kepada kita sebagai umatnya Tuhan. Bagaimana kita harus bersikap adil. Seperti apa sih konkretnya? Ya, mungkin secara tulisan tahu tidak berat sebelah, berpihak pada kebenaran, tidak sewenang-wenang dan memperlakukan orang lain. Allah menuntut tindakan konkret yaitu membela yang lemah. Seperti apa? Kepada janda-janda miskin, ya, kepada yatim piatu, kepada orang-orang miskin. Bagaimana kita harus bertindak? Tuhan maunya konkret Bapak Ibu, bukan statement. Itu yang Tuhan ingatkan pagi ini. Mungkin sulit, mungkin di dalam apa? Semua, di dalam pekerjaan, di dalam kita
berpendidikan, bekerja, dimanapun. Bagaimana kita harus bersikap. Yang Tuhan mau untuk kita tetap bisa memperlakukan orang tidak berdasarkan sosial. Mungkin dia kaya, miskin, tidak. Tapi Tuhan mengingatkan, tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran dan tidak sewenang-wenang memperlakukan orang lain. Ya. Poin yang kedua yang Tuhan mau yaitu, belum ya Bapak Ibu, mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia di situ berpegang teguh. Kesetiaan itu adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, taat serta tetap teguh hati. Ya. Kesetiaan berdasarkan kalau menurut Alkitab yaitu sering dipahami sebagai kemampuan untuk bertahan. Kemampuan untuk bertahan, tetap tinggal, tidak pergi dan tidak menyerah. Kesetiaan bukan sekedar hanya daya tahan moral, tetapi melainkan kualitas hidup, kualitas batin yang dibentuk melalui relasi dengan Tuhan. Jadi kesetiaan itu tidak semerna-merna langsung ada, tetapi dibentuk karena kita punya relasi dengan Tuhan. Sehingga kita punya tetap kuat, teguh, tidak menyerah, tidak pergi, tidak meninggalkan, tetap setia. Bahkan kalau Bapak Ibu baca kembali di dalam Alkitab, ya, sangat indah sekali. Sangat menarik firman Tuhan itu mengatakan bukan melakukan kesetiaan, tetapi mencintai kesetiaan. Menunjukkan bahwa kesetiaan itu bukan kewajiban Bapak Ibu. Kewajiban yang harus dipikul sehingga menjadi berat. Tetapi ada satu nilai yang dirindukan dan terus dipelihara. Kesetiaan bukan hanya berkaitan dengan Tuhan saja, tetapi berkaitan dengan sesama. Kesetiaan di dalamnya ada berkonsistensi hidup. Bahkan orang yang setia tetap memilih melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Luar biasa Bapak Ibu. Kesetiaan adalah salah satu karakter Kristus. Karakter itu dibentuk di dalam hidup kita melalui kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Tidak semerna-merna langsung kita mempunyai kesetiaan. Bahkan kesetiaan itu menjadi satu mencintai, kerinduan, satu nilai yang tetap untuk dipertahankan. Sekalipun tidak ada orang yang melihat, tetap memilih untuk hidup benar, melakukan kebenaran. Sekalipun tidak ada orang yang lihat, tidak ada puji-pujian, tetapi dia tetap melakukan itu. Di dalam Amsal 20 ayat 6, di situ dikatakan banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Banyak orang yang menyebutnya diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukan? Orang yang setia adalah orang yang langka. Tuhan cari orang yang setia. Sampai firman Tuhan berkata, banyak yang menyebutkan dirinya baik. Tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Kesetiaan menuntut harga yang teruji Bapak Ibu. Kesetiaan merupakan barang langka yang mahal untuk ditemukan. Maka daripada itu, kesetiaan itu didapat saat kita punya kembali hubungan dengan Tuhan. Saat hubungan dengan Tuhan baik. Ya, kita punya hubungan dengan sesama baik. Amin Bapak Ibu. Ya.
Poin yang ketiga yang Tuhan mau untuk kita kembali kepada ibadah, yaitu coba ya, rendah hati. Rendah hati adalah tidak sombong kalau berdasarkan kamus bahasa Indonesia. Tidak angkuh, tidak memandang rendah orang lain meskipun seseorang memiliki kelebihan, kepandaian atau harta. Punya satu sikap yang tidak angkuh, tidak memandang orang lain rendah. Meskipun dia punya kemampuan lebih, punya kekayaan lebih. Ya. Intinya Bapak Ibu, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup dia. Kemampuan, keberhasilan yang dia capai semua karena anugerah. Bukan karena usahanya dia. Ya. Mau menerima nasihat, mau menerima masukan-masukan dari orang. Ya, menekan ego untuk melayani dengan tulus tanpa mengharapkan pujian. Mungkin kalau rendah hati ini dibahas secara luas, ini harus segmen tersendiri Bapak Ibu. Saya rangkum aja sedikit ya. Kalau luas sekali bagaimana di dalam kerendahan hati itu. Di dalamnya adalah melepaskan hak. Hak untuk diapa? Untuk dipuji, untuk dihargai, untuk tidak diperhitungkan. Mendahulukan orang lebih daripada diri sendiri. Itu banyak poin-poin rendah hati. Waktu kita tidak dihargai, aplikasi apa di dalam kehidupan kita? Waktu kita melayani pekerjaan Tuhan, saat kita tidak dihargai orang, tidak diberikan salam, tidak disapa oleh gembala, apakah kita tetap bertahan? Apakah kita mulai tersinggung? Wah, hamba Tuhan ini pilih-pilih loh, mentang-mentang aku gak punya uang, mentang aku orang miskin misal. Saat waktu pelayanan banyak orang mengkritik, memberikan masukan. Apakah kita dengan luas lapang dada menerima semua masukan itu? Itulah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah satu sikap daripada karakter Kristus. Tidak semerenah-merenah juga kita mendapatkan satu karakter rendah hati. Kalau kita kembali tidak terhubung dengan Tuhan. Saat kita dikasih masukan. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Waktu saya membawakan kebenaran firman Tuhan. Saya duduk. Saya dikasih masukan, dievaluasi. Evaluasinya gak enak Bapak Ibu. Tapi bagaimana sikap saya merespon. Apakah saya langsung pundung? Wah gak mau lagi. Apakah kita meresponi dengan baik? Banyak hal-hal yang menyangkut rendah hati. Ya. Saat tidak dihargai Bapak Ibu. Ya. Enggak disapa, duduk sendiri, pulang sendiri. Langsung tersinggung, waduh ini sudah keterlaluan ini gereja ini loh. Ya. Seringkali hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita. Yang seolah-olah kita benar-benar, tapi kita punya sesuatu yang benar-benar tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Ya. Waktu kita tersinggung, apakah itu rendah hati? Tidak Bapak Ibu. Sangat terselubung, sangat rapih ada di dalam hati kita. Tetapi respon kita sudah yang berbeda. Kesadaran penuh bahwa manusia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Ya. Kita kembali kepada dasar ibadah sejati. Ibadah sejati dimulai bagaimana kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Kita kembali seperti tema
kita kembali kepada ibadah yang sejati itu seperti apa? Di dalam Roma 12 ayat 1, mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati, tetapi mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Konkretnya seperti apa Bapak Ibu? Mempersembahkan persembahan yang hidup itu seperti apa dalam keseharian? Ibadah itu Bapak Ibu tidak dibatasi dengan ruangan. Tidak dibatasi dengan jam-jam ibadah. Tidak dibatasi dengan peraturan-peraturan yang ada. Tetapi ibadah sejati itu konkretnya adalah kehidupan kita dalam keseharian. 24 jam. Bapak Ibu. Bukan hanya saat kita beribadah, waduh berkelakuan baik, sopan, ramah. Begitu pulangnya dari gereja, Senin sampai Sabtu mulai itu. Di pekerjaan, waktu kita belajar kuliah, waktu kita memimpin usaha, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita. Apakah kita menunjukkan ibadah yang sejati? Ibadah yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Atau cukup hari Minggu saja supaya dilihat oleh Pak Ariel, aduh luar biasa. Ya. Tetapi begitu pulang kita sudah lupa itu semua. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan. Tindakan kita setiap hari, karakter kita menunjukkan menjadi ibadah yang hidup. Sejalan dan berpusat kepada ketaatan moral dan hati nurani yang murni. Jadi penyembahan sejati itu seperti apa? Yang pertama, kembali kepada fokusnya, yaitu Christ center kita kepada Tuhan. Ya. Penyembahan sejati menempatkan Yesus sebagai pusat utama, bukan sebagai rutinitas atau sebagai ritual keagamaan saja. Caranya gimana Bapak Ibu? Kembali, mengingat kembali. Penyembahan dimulai dari mengingat kembali bagaimana Tuhan baik terhadap hidup kita. Meresponi kasih Allah, siapa yang menjadi sumber hidup kita. Penyembahan dimulai dengan mengingat atau meresponi kasih Allah. Siapa yang menjadi sumber hidup kita. Hidup yang mengalami Tuhan. Hidup yang menghasilkan nyanyian dan pujian syukur di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu kembali baca mundur lagi di Mika. Di Mika 6 ayat 4 sampai 5 saya tidak cantumkan karena panjang. Penyembahan itu bukan karena dalam kondisi baik-baik saja. Kalau kita baik-baik saja baru kita menyembah. Tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, itu yang membuat kita tetap menyembah Tuhan. Di Mika 6 ayat 4 sampai 5, bagaimana Tuhan mengingatkan kembali bangsa Israel. Ya, saya bacakan di sini. Ayat 4. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Di ayat 5. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor. Dan apa yang telah terjadi dari Sistim sampai Gilgal. Supaya engkau mengakui perbuatan keadilan dari Tuhan. Tuhan kembali untuk supaya bangsa Israel kembali kepada penyembahan yang benar. Tuhan mengingatkan nih. Tuhan ingatkan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Israel saat menuntun bangsa Israel. Keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Bagaimana Tuhan mengingatkan waktu dilindungi saat bangsa Israel menghadapi hal-hal yang membahayakan. Kembali diingatkan
kembali diingatkan. Pertama, penyembahan sejati yaitu fokusnya, Christ centernya kepada Tuhan. Poin yang kedua Bapak Ibu, apa sih penyembahan sejati? Yaitu kondisi hati kita. Tuhan melihat motivasi kita saat kita datang kepada Tuhan. Ya, saat kita menaikkan pujian, saat kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan itu harus lahir dari hati, dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Dari dalam keluar. Jadi penyembahan bukan hanya sekedar bernyanyi, mengangkat tangan, berdoa, kolekte, gitu. Itu bukan tidak baik. Baik Bapak Ibu. Tapi Tuhan menuntut lebih lagi. Tuhan menuntut lebih lagi. Apa yang Tuhan mau? Hubungan. Punya hubungan dengan Tuhan. Punya persekutuan, punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Bukan karena Tuhan sudah melakukan itu buat saya, tetapi siapakah Dia buat saya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena Tuhan sudah menyembuhkan saya, bukan karena Tuhan sudah memberkati saya, tetapi siapakah Dia buat saya. Itu berbeda sekali nilainya. Waktu kita menempatkan siapa Dia buat saya, apapun yang saya lalui, sekalipun masih ada pergumulan, masih ada sakit penyakit, tetapi tidak mengurangi respon kita kepada Tuhan. Karena Christ center kita adalah Tuhan. Motivasi kita datang kepada Tuhan karena kita rindu mengenal Tuhan sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seringkali ya Bapak Ibu, jadi nggak boleh dong Bu Hengke kalau kita minta kesembuhan. Bukan boleh, boleh-boleh saja. Tapi Tuhan pingin lebih dari itu. Saya punya sedikit pengalaman Bapak Ibu sebelum saya masuk ke poin yang terakhir. Saya masih usaha. Bapak Ibu tahu kondisi usaha saat-saat ini. Ekonomi yang sangat lesu. Dan kami sangat rasakan. Kebetulan saya ikut masuk di dalam usaha itu. Saya tiap pagi pergi pagi, kadang pulang sore, kadang pulang siang. Bersama dengan suami. Bagaimana saya menempatkan Tuhan. Waktu kondisi keadaan yang tidak baik-baik saja. Apa ya sikap saya? Waktu pikiran saya, hati saya mulai menggeser nih. Kan tadi sudah berdoa Tuhan pagi ya. Sudah ikut doa pagi lagi. Sudah pelayanan lagi Tuhan. Kok Tuhan tidak berkati saya sih? Mulai terjadi transaksi. Karena apa? Sudah tergeser pikiran saya. Waktu saya ingat itu, saya kembalikan ingatan saya. Saya kembalikan pikiran negatif saya tidak. Saya bilang Tuhan Engkaulah Christ center saya. Apapun yang saya harus lalui. Sekalipun tidak ada orang yang datang kepada kami. Sekalipun usaha saya nol hari itu. Saya tetap memandang Yesus. Saya tetap Christ center saya Tuhan. Saya bisa memuji Tuhan di tempat pekerjaan. Saya bisa mengangkat tangan sebagai ekspresi keagungan Tuhan. Saya bisa katakan Engkau besar Tuhan. Terlalu mudah kalau Tuhan dibatasi dengan sebatas berkat. Terlalu mudah, terlalu sangat mudah kalau Tuhan dibatasi dengan kesembuhan kita. Tuhan sangat begitu buat Tuhan terlalu mudah, gampang menyembuhkan Bapak Ibu. Gampang memberkati Bapak Ibu. Yang Tuhan mau hati kita. Hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Waktu saya mengingat itu, kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sekalipun hasilnya Bapak Ibu nol. Saya pulang tapi dengan damai sejahtera. Dengan sukacita. Saya bisa melayani di dalam rumah tangga. Sekalipun tidak ada hasil hari itu.
Waktu besok saya berdoa kembali. Waktu saya menghadapi kenyataan. Saya tidak berkecil hati. Saya tetap fokus kepada Dia. Karena saya tidak membatasi Tuhan dengan berkat. Saya tidak membatasi penyembahan saya yang sejati itu. Kembali kepada satu transaksi. Kalau Engkau memberkatiku baru aku datang kepadamu. Kalau Engkau menyembuhkanku aku baru datang kepadamu Tuhan. Kalau Engkau memberkati anak-anakku, aku mau melayani Tuhan. Tidak. Kondisi dan motivasi kita. Poin yang ketiga. Sebagai poin yang terakhir. Wah, ini kelewat nih. Fokus, keadaan, ya. Pemberi diri. Ini kelewat. Poin yang ketiga, pemberian diri. Ibadah penyembahan menuntut ketaatan Bapak Ibu. Serta penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ketaatan yang mutlak, di situ ada ya. Pemberian diri adalah ibadah dan penyembahan menuntut ketaatan serta penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ketaatan yang mutlak. Biasanya hati kita diuji Bapak Ibu. Taunya dari mana bahwa hati kita tuh taat gitu loh. Biasanya diuji. Apa yang menjadi Tuhan di hati kita? Apa yang paling kita cintai, apa yang paling kita kejar di dalam hidup ini di hati kita. Penyembahan yang tadi saya sudah singgung. Tidak hanya penyembahan itu bisa di mana saja, di tempat pekerjaan, di tempat perkuliahan. Jadi penyembahan itu tidak harus di ruang tertutup, di ruangan seperti ini. Tapi bagaimana menaati Tuhan lebih dari segalanya. Kan penyembahan itu tidak harus praise and worship gitu loh. Enggak juga. Tetapi bagaimana kamu taat kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan daripada segalanya. Kalau Bapak Ibu ingat satu cerita di dalam perjanjian lama. Di dalam Kejadian 22 ayat 5. Bapak Ibu boleh catat saja dan bisa baca di rumah. Waktu Tuhan minta kepada Abraham untuk mempersembahkan anak yang dikasihi yaitu Ishak. Anak yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Tuhan berfirman untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sikap apa yang Abraham lakukan? Bapak Ibu, di situ Abraham katakan kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Bapak Ibu catat saja, saya enggak cantuman di situ. Dengan keledai ini, aku beserta dengan anak ini akan pergi ke sana. Ke sana teh ke gunung ya, ke gunung yang Tuhan sudah tentukan. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepada kamu. Kata sembahyang di sini adalah worship, penyembahan. Apakah Abraham saat naik ke gunung membawa Ishak, membawa satu peralatan gitar begitu, main praise and worship di atas gunung? Enggak. Yang dia lakukan, dia datang kepada Tuhan dengan ketaatan. Ya, taat. Abraham sedang menyembah kepada Tuhan. Selain pemberian diri itu, hati yang taat yaitu hati yang mendekat. Kedekatan dengan Kristus membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Tuhan mau kita mempunyai hubungan pengenalan kepada Tuhan. Jika kita menyembah Tuhan tanpa pengenalan kepada Tuhan, itu namanya ritual. Jadi dasar penyembahan kita yaitu rindu ingin ketemu dengan Tuhan.
ingin bertemu di dalam hadirat Allah. Ingin ngomong sama Tuhan. Ada satu persekutuan dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, karena waktu sudah dikasih time itu waktu, yaitu kita kembali ke dasar sesuai dengan tema back to basic, inti dari penyembahan yang menyenangkan. Fokusnya Tuhan, dilakukan dengan ketaatan yang mutlak. Dasarnya punya hubungan intim dengan Tuhan, bukan hanya ritual atau rutinitas, tetapi disertai dengan kerinduan yang mendalam ingin bertemu dengan Tuhan. Sehingga hidup kita diubahkan. Sehingga di dalam Mika 6 ayat 8, karakter itu bersikap adil, mencintai kesetiaan, dan rendah hati menjadi bagian dalam hidup kita. Saat hubungan kita dengan Tuhan itu baik, intim, fokus kepada Christ centernya yaitu Tuhan. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup. Biar melalui perenungan singkat ini, kita boleh diingatkan untuk kembali punya hubungan dekat dengan Tuhan. Sehingga karakter Kristus itu ada di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa bersikap apa yang seharusnya kita lakukan terhadap sesama kita. Kita akan naikkan pujian ini. Kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirmu Tuhan. Musik dengan setengah suara saja kita naikkan pujian ini. Ku ingin selalu, inilah yang menjadi doa kami. Bersekutu denganmu, Menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan, ku ingin selalu. Ku ingin selalu Oh, inilah Tuhan. bersekutu denganmu. Haleluya. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu Terima kasih tinggal Tuhan. dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, ku ingin Ku selalu. ingin Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. bersekutu Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku rindu bersekutu dengan Tuhan. nikmati Aku rindu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. biarkan rohmu Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Sekali lagi naikkan bersamamu. pujian ini. Ku ingin Selalu bersekutu denganmu, Amin. menikmati hadiratmu, Bila masih kiranya lama-lama biarkan rohmu kami sembah tinggal Kau. dalam hidupku. Lama-lama. Sungguh indah bersama. Sekali lagi naikkan pujian dari Aku hatimu paling dalam. selalu Amin. denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
kita sembah Dia. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Kami disembah Engkau. Haleluya Yesus. Kira ya lama ya la kira ya la pura ya la kira ya lama sakana. Oh, haleluya. Kami menyembah, kami hamba-Mu sudah selesai bicara Tuhan. Engkau memateraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Untuk kami boleh kembali kepada penyembahan sejati. Mungkin seringkali Tuhan tanpa sadar. Kami datang kepada Tuhan dengan satu transaksi hidup kami. Dengan segala daftar-daftar permohonan kami Tuhan. Tanpa mendasari kami rindu akan Tuhan. Tetapi kami mendasari untuk doa-doa kami yang dijawab. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Pagi ini kami mau Tuhan. Mau kembali diingatkan. Bahwa penyembahan sejati adalah kresenternya adalah Engkau Tuhan. Bukan karena Engkau yang telah melakukan kepada kami, tetapi siapakah Engkau buat kami Tuhan. Bahkan saat kami mempunyai motivasi yang benar. Saat kami punya hubungan dengan Tuhan. Itu yang membuat kami boleh tetap kuat dan setia di dalam Tuhan. Bahkan saat kita mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Mempunyai hati yang taat. Mempunyai hubungan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kami. Buat Tuhan sangat mudah memberkati kami. Buat Tuhan sangat mudah menyembuhkan kami Tuhan. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kami intim dengan Tuhan. Kami punya persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada pagi ini. Berikan kekuatan kepada kami semua. Untuk kami kembali kepada ibadah sejati. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengan kekuatan yang Tuhan kasih. Sehingga kami boleh taat seperti Abraham Tuhan. Taat kepada Engkau. Itu yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang mati. Hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Saya serahkan kembali kepada pengurus. Pagi ini kita boleh diingatkan kembali bahwa sesungguhnya setiap kita diciptakan Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan firman Tuhan pagi hari ini memanggil setiap kita kepada inti penyembahan kita yang sesungguhnya, yaitu kepada Dia serta menyenangkan hatinya. Mari setiap kita hadir dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam doa saat teduh, dalam pembacaan kemari. Setiap tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari
belajar dan berusaha mencoba untuk mencintai kesetiaan dan hidup di dalam kerendahan hati. Agar apa yang keluar dari hati kita, keluar dari mulut kita sesuai dengan tindakan kita sehari-hari. Terima kasih Ibu Hengke. Dan firman Tuhan sudah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang pertama dengan persembahan sukarela kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan yang kedua adalah persembahan 4 berlian yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan Departemen Kesaksian dan Pengabdian. Mencari, menjangkau, menambah jumlah jiwa-jiwa, membuka pos-pos perintisan, dan meluaskan sayap pekerjaan Tuhan dimanapun gereja berada. Saya mengundang para kolektor untuk maju ke depan dan mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di atas segala ucapan syukur dan penyembahan kami akan berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan ini. Mari sebelumnya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami, agar apa yang kami berikan layak dan berkenan di hati-Mu serta menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat persembahan kami, kiranya boleh mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini dengan sekitarnya. Pakai para kolektan yang akan melayani kami lewat persembahan ini. Kami menyerahkan seluruh persembahan kami ke dalam tangan-Mu dan kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali atau kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.
Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diingatkan kembali, diajar kembali untuk kembali kepada firman Tuhan, back to the basic ya. Kita mulai memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita bisa mempersembahkan tubuh kita, hati kita sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bu Hengke, kami atas nama BFC Rayon Baladewa mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan terus memakai Bu Hengke, semakin hari semakin berkenan di hadapan Dia, memberkati akan keluarga dan pekerjaannya juga ya. Atas nama keluarga besar BFC juga kami mengucapkan terima kasih untuk setiap pelayan yang mengambil bagian hari ini. Baik itu worship leader, singer, pemain musik, teman-teman di belakang, kameramen juga. Tuhan senantiasa memberkati. Untuk jemaat yang hadir juga kami ucapkan terima kasih juga. Berharap kita tetap setia untuk beribadah terus di tempat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan Bapak Ibu sekalian. 1 bulan lagi kita akan berangkat untuk kebersamaan, acara kebersamaan di Cirebon tanggal 12. Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar dan belum membayar, tolong cepat-cepat ya, agar kami bisa memesan akan kendaraannya. Jadi kita tahu jumlahnya yang pasti akan ikut. Kita akan tetap siapkan untuk kendaraannya, konsumsinya, dan tempatnya juga. Jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian ya. Minggu depan kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Indonesia tercinta ini. Dan ibadah kita juga akan bernuansa kemerdekaan juga. Dan minggu depan juga kita akan merayakan beberapa permainan yang melibatkan semuanya. Dari anak-anak sekolah minggu, anak remaja, sampai Bapak Ibu sekalian yang sudah lanjut usia. Kalau yang remaja, yang pemuda itu seperti saya ya. Tetapi kalau yang lanjut usia tuh seperti siapa ya? Pak Ariel kali ya. Tuh. Ya. Jadi ada 5 kategori ya Bapak Ibu sekalian. Nanti ada games yang melibatkan anak-anak, dewasa, dan orang tua. Saya nggak berani nyebut lansia, rasanya kurang terlalu ini. Jadi orang tua aja ya. Dan grup kedua itu lansia dan anak-anak dewasa. Apa permainannya? Di sana sudah ada, tetapi nanti yang pastinya di lapangan. Terus berpasangan, suami istri, jangan suami-suami atau istri-istri ya. Suami istri yang sah dan satu-satunya muhrimnya. Yang keempat adalah Bapak Ibu sekalian yang sudah lanjut usia. Dan yang kelima khusus untuk anak-anak kita. Pokoknya acaranya ramai Bapak Ibu sekalian. Tempatnya bukan di sini. Tempatnya itu di Nakula, rumah Bapak Paulus. Ya. Dari sini kita akan bersama-sama berjalan ke sana. Ya. Berbaris seperti anak TK ke sana. Nanti Pak Hendrikus yang akan memimpinnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong siapkan waktunya, tolong siapkan tenaganya. Kita akan bersama-sama merayakan hari kemerdekaan Indonesia kita. Dan jangan lupa bawa Alkitab. Dan diharapkan Bapak Ibu sekalian mulai hari ini bisa mendaftar apa-apa aja yang mau ikut perlombaan itu. Daftar ke Ibu Margaret supaya kami bisa mempersiapkan konsumsinya, permainannya, peralatan-peralatan yang buat kita laksanakan di sana. Ya Bapak Ibu sekalian, saya berharap kerjasama kita akan terlaksana dengan baik.
begitu saja pengumuman kita hari ini. Ada satu lagi, 2 bulan rasanya kita sudah bersama-sama dengan teman kita Daryl. Daryl ini berpraktek di BFC ini. Major dia memang musik ya. Tetapi di sini dia masuk ke semua. Baik angklung, WL, kameramen dan lain-lainnya. Saya atas nama segenap pengurus BFC Rayon Baladewa dan beserta segenap jemaat BFC juga mengucapkan banyak terima kasih buat Daryl. Selama 2 bulan ini kita boleh bersama-sama di sini melayani Tuhan ya. Kita berharap Daryl pas kembali ke kampus nanti bisa belajar lebih dan lebih lagi. Sehingga setelah lulus di sana bisa melayani Tuhan dan lebih lagi ya. Tepuk tangan buat Daryl. Dan ada sedikit ucapan terima kasih dari kita buat Daryl. Mohon diterima. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Nanti Pak Wan akan berdoa. Mari kita satukan hati dalam doa untuk menutup ibadah raya pagi ini. Bapa di dalam surga, kami terus mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan untuk diingatkan kembali, untuk kembali back to basic, bahwa pusat dari ibadah, pusat dari penyembahan hidup kita adalah Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk Ibu Hengke. Tuhan memberkati Ibu Hengke, keluarga dan usahanya. Biarlah melalui keluarga Ibu Hengke juga boleh menjadi kesaksian yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap hamba-hambamu yang sudah boleh melayani Tuhan, worship leader, singer, pemain musik, angklung, untuk multimedia, Aser Kolektan. Tuhan memberkati mereka lebih dan Tuhan pakai lebih lagi di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, 81 tahun Indonesia sudah merdeka. Kami akan merayakan dan kami juga akan terus berdoa untuk negara kami. Kami menyerahkan setiap para pemimpin kami, presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memberikan hikmat buat mereka, agar mereka juga boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan benar, terutama takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga kota kami Bandung ke dalam tangan-Mu. Pak Farhan sebagai wali kota, Tuhan pimpin, Tuhan berikan hikmat, Tuhan sertai. Juga Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur, Tuhan juga terus berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan berikan hikmat agar beliau juga boleh memimpin Jawa Barat ini dengan benar-benar takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Tulip Guest House ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati Tulip Guest House ini, Tuhan pakai untuk boleh menjadi alat-Mu. Tuhan pakai juga untuk menjadi berkat buat banyak orang. Khususnya buat tetangga sebelah kanan kiri, depan belakang Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tidak lupa untuk seluruh jemaat Gia Rayon Baladewa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua Tuhan, khususnya untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak bisa bersama kami karena berbagai alasan baik kesehatan maupun melayani di luar. Tuhan juga memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Terima kasih, kami tutup ibadah ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jalani sepanjang sepekan dengan penuh keyakinan kembali kepada dasar pujian penyembahan kita. Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Menyembah dengan tubuh, jiwa dan roh kita. Dan percayalah sepanjang hidup kita tetap ada di dalam anugerah pemeliharaan dan kasih setianya. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kita di dalam Roh Kudus-Nya yang tetap senantiasa ada, memelihara, menolong, memimpin, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala tata kemuliaan Kau yang raya, kami agungkan mulia namamu. Bagimu segalanya sembah syukur kami naikkan selalu.